Materi pembelajaran, Profesi WPPE Pemasaran, Modul Hukum dan Etika. Submodul Prinsip Mengenal Nasabah atau Know Your Customer. Hal-hal yang akan dipelajari terkait prinsip mengenal nasabah ini adalah 1. Tindak pidana pencucian uang. 2. Tindak pidana pendanaan terorisme. 3. National Risk Assessment. 4. POJK tentang penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan. Tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal-pasal pokok yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu pasal 3, 4 dan 5. Pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak 10 miliar. Pasal 4 menyebutkan, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan, asal-usul sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidanakan karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sedangkan, pasal 5 menyebutkan, setiap orang yang menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari ketiga pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana pencucian uang, meliputi banyak kegiatan, bukan hanya menempatkan, bukan hanya mentransfer tetapi juga menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul, dan yang menerima atau menguasai penempatan, dan ancaman pidananya pun itu ada 2, kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Hasil tindak pidana adalah, harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, lalu tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang perasuransian, kepabeanan cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, atau pidana lain yang ancaman pidananya penjara 4 tahun atau lebih. Hasil tindak pidana, atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ini, sering disebut sebagai predikat krime. Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, seseorang dapat dipidana melakukan tindak pidana pencucian uang, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu predikat krimenya. Modus operandi atau tipologi tindak pidana pencucian uang, antara lain adalah kuko-smurfing, yaitu upaya mengaburkan asal-usul sumber dana, dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan, melalui rekening pihak ketiga. Pihak yang melakukan tindak pidana predikat crime, misalnya korupsi, kemudian dana hasil korupsi tersebut, dikirim ke rekening pihak ketiga di luar negeri, untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana atau korupsinya. Pembelian aset atau barang mewah, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana atau predikat crime menggunakan uang hasil tindak pidana predikat crime tersebut untuk membeli barang mewah. Hal ini dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan yang digunakan untuk membeli barang mewah tersebut. Barter, yaitu pelaku menukarkan hasil tindak pidana atau predikat crime dengan barang atau aset milik pihak ketiga yang dimaksudkan untuk mengaburkan hasil tindak pidana tersebut. Underground banking atau alternative services, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui jalur informal, misalnya si pelaku atau oknum tersebut yang memperoleh uang hasil tindak pidana, misalnya korupsi. Uang hasil korupsi tersebut dikirim kepada pihak ketiga melalui seseorang yang dipercaya. Modus operandi berikutnya adalah penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga. Sebagai contoh,
A merupakan pelaku tindak pidana korupsi. Uang hasil korupsi dimasukkan di dalam sistem perbankan dengan membuka rekening di perbankan, namun pembukaan rekening di perbankan menggunakan identitas atau KTP dari pihak lain. Mingling, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana atau predikat crime dengan dana pihak ketiga sehingga seolah-olah dana tersebut bukan merupakan dana yang ilegal. Contoh, A melakukan korupsi memperoleh uang sebesar 100 miliar lalu kemudian A mengajak kerjasama dengan Buntuk membuat pabrik atau industri manufaktur. Industri manufaktur itu legal tapi uang untuk membangun industri atau pabrik tersebut berasal dari tindak pidana atau predikat crime. Lebih besar dari berikutnya adalah penggunaan identitas palsu, yaitu maksudnya adalah bahwa yang bersangkutan menggunakan KTP palsu atau KTP asli tapi datanya palsu. Informasi yang tercantum dalam KTP itu palsu. Secara garis besar, tahapan pencucian uang dalam tindak pidana pencucian uang ada 3, yaitu placement, layering, dan integration. Placement adalah memasukkan uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Jadi si pelaku korupsi misalnya membuka rekening dan memasukkan ke dalam sistem keuangan. Layering, maksudnya adalah setelah dana masuk ke sistem keuangan, yang bersangkutan melakukan kegiatan berikutnya yaitu misalnya, membeli produk-produk perbankan misalnya deposito, produk insurance yang dijual di perbankan, produk reksadana yang dijual di perbankan dan seterusnya. Integration, yaitu setelah yang bersangkutan tadi memasukkan uang di rekening melalui proses placement, lalu kemudian si pelaku tersebut melakukan layering, yaitu membeli beberapa produk dari perbankan. Yang bersangkutan kemudian menjual kembali produk tersebut. Setelah menjual, uang dari hasil penjualan tersebut diambil kembali oleh yang bersangkutan, dan dibelikan aset atau barang mewah lainnya atau untuk investasi lainnya. Kali ini kita akan belajar mengenai tindak pidana pendanaan terorisme. Tindak pidana pendanaan terorisme diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Kalau kita lihat definisi pendanaan terorisme, adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan, dan atau yang diketahui akan digunakan, untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris. Unsur-unsur tindak pidana pendanaan terorisme, diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 4, menyebutkan bahwa orang yang dengan sengaja, menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan seluruhnya, atau sebagian, untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris, dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 5, menegaskan bahwa, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu 15 tahun penjara dan denda paling banyak 1 rupiah miliar. Pasal 6, menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja, merencanakan, mengorganisasikan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Lalu apa bedanya TPPU dan TPPT? Perbedaan pertama dapat kita lihat dari sumber dananya. Sumber dana TPPU atau tindak pidana pencucian uang umumnya adalah ilegal yaitu berasal dari hasil tindak pidana atau predikat crime, sedangkan pendanaan terorisme sumber dananya bisa ilegal dan bisa legal. Perbedaan yang kedua adalah, tindak pidana pencucian uang, umumnya nominal transaksinya besar, sementara pendanaan terorisme tidak terlalu besar dan relatif kecil. Hal lainnya adalah yang membedakan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana terorisme adalah, bahwa di dalam tindak pidana terorisme dikenal apa yang disebut dengan, daftar terduga teroris dan organisasi teroris atau disingkat DTTOT. DTTOT ini diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik di mana data bisa berasal dari Dewan Keamanan PBB atau hasil investigasi dari Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan DTTOT, kewajiban yang harus dilakukan oleh penyedia jasa keuangan adalah melakukan freezing without delay atau pemblokiran serta-merta,
Setelah melakukan pemblokiran, PJK diwajibkan untuk cara memblokir, lalu menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada Kapolri dengan tembusan ke OJK. Dalam hal PJK tidak menemukan adanya kesesuaian, atau tidak adanya nama nasabah mereka dalam DTTOT, maka yang harus dilakukan oleh PJK atau penyedia jasa keuangan adalah menyampaikan laporan nihil kepada Kapolri dengan tembusan OJK. Berikutnya kita akan membahas belajar mengenai National Risk Assessment atau NRA. NRA merupakan hasil penilaian risiko secara nasional yang dibutuhkan oleh PJK atau penyidik jasa keuangan dalam melakukan penilaian risiko nasabahnya. NRA disusun oleh kementerian dan lembaga terkait dan dikoordinir oleh PPATK. NRA ini menjadi acuan awal bagi PJK melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko inilah yang kemudian membedakan dengan rezim APU PPT sebelumnya, di mana rezim penerapan APU PPT berdasarkan rekomendasi dari FATF adalah berdasarkan pendekatan berbasis risiko yang membutuhkan penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK. Melalui penilaian risiko, PJK dapat lebih fokus untuk melakukan pengawasan kepada nasabah yang berisiko tinggi. Kalau kita lihat NRA atau National Risk Assessment, dapat diketahui bahwa pasar modal dan perbankan menempati urutan pertama yang dikategorikan berisiko tinggi. Selanjutnya, perusahaan pembiayaan menengah, asuransi menengah, serta dana pensiun rendah. Berdasarkan NRA, kita juga dapat mengetahui bahwa tindak pidana asal beresiko tinggi adalah narkotika, korupsi, perpajakan, kehutanan, tindak pidana perbankan dan tindak pidana pasar modal. Jadi tiga teratas adalah narkotika, korupsi dan perpajakan. Yang kedua, terkait dengan kerentanan pihak pelapor terhadap tindak pidana pencucian uang, maka ada tiga yang masuk sangat rentan, yaitu bank, pasar modal dan dana pensiun. Berikutnya adalah asuransi, perusahaan pembiayaan dan pedagang falas. Lalu dari sisi tingkat risiko berdasarkan provinsi, DKI Jakarta menempati urutan tertinggi, diikuti oleh Jatim, Papua, Sumut, Riau dan Kalimantan Barat. Lalu dari sisi tingkat resiko profil perorangan, maka pengusaha dan pegawai swasta tergolong beresiko tinggi, lalu kemudian ada pegawai bank, ibu rumah tangga, pegawai PVA serta PEPS yang dimasukkan sebagai risiko dengan profil menengah. Berikutnya adalah risiko TPPU pada bank. Kalau kita lihat, bank milik negara diklasifikasikan tinggi. Lalu kemudian bank umum, BPD dan BPR serta bank campuran dan bank asing, dikategorikan menengah risikonya. Lalu dari sisi produk, transfer dana menempati urutan tertinggi diikuti tabungan, electronic banking, Save Deposit Box, deposito, cek dan giro. Dari sisi produk jasa beresiko tinggi di BPR, khusus BPR maka yang tertinggi adalah tabungan, transfer dana luar negeri atau remittance, deposito, dan transfer dana. Berdasarkan National Risk Assessment, kita juga bisa melihat negara-negara yang memiliki resiko TPPU tinggi dan menengah. Iran, Korea Utara, Suriah, Myanmar, Afghanistan, Sudan serta Kuba, berdasarkan NRA dikategorikan sebagai nasabah beresiko tinggi. Lalu Somalia, Kolombia dan Irak dikategorikan sebagai berisiko menengah. Lebih spesifik lagi, khusus untuk negara Korea Utara, dalam hal penyedia jasa keuangan melakukan hubungan usaha dengan negara Korea Utara, maka ada kewajiban penyedia jasa keuangan untuk melakukan countermeasure kepada PPATK. Countermeasure di sini adalah tindakan dari PJK untuk meminta konfirmasi kepada PPATK apakah hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah yang berasal dari Korea Utara dibolehkan. Kalau dibolehkan, hal apa yang harus dilakukan oleh penyedia jasa keuangan? Sedangkan berdasarkan National Risk Assessment atas tindakan pencegahan pendanaan terorisme, maka yang pertama adalah dari sisi modus pendanaan terorisme beresiko tinggi, diketahui bahwa ada tiga paling tidak yang termasuk berisiko tinggi dari sisi pendanaan. Yang pertama adalah sumbangan ke yayasan, lalu kegiatan usaha, dan aktivitas kriminal. Ini sesuai dengan tipologi tindak pidana pendanaan terorisme, di mana sumber dana bisa dari hasil ilegal yaitu aktivitas kriminal, atau dari hasil yang legal. Dalam banyak hal, pelaku tindak pidana pendanaan terorisme melakukan, atau membuka kegiatan usaha seperti toko elektronik, toko bangunan dan seterusnya. Berdasarkan RATPPT profil beresiko tinggi, meliputi pelajar atau mahasiswa, yayasan atau organisasi nirlaba,
Hal ini perlu menjadi perhatian kita di mana ternyata pelajar atau mahasiswa, yang merupakan generasi muda kita, itu telah digunakan sebagai media untuk melakukan kegiatan terorisme. Wilayah beresiko tinggi berdasarkan NRA, dapat diketahui adalah 3 teratas, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, lalu diikuti oleh Banten, Sumatera Utara, Nanggro Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan serta Nusa Tenggara Barat. Berikutnya adalah dari sisi pemindahan dana berisiko tinggi, meliputi sistem pembayaran elektronik, sistem layanan online dan new payment method. Berikutnya adalah instrumen transaksi berisiko tinggi, berdasarkan NRA, instrumen transaksi berisiko tinggi dalam kegiatan pendanaan terorisme adalah tarik atau setor tunai, di mana hal ini dimaksudkan agar pendanaan terorisme tidak terlacak oleh aparat penegak hukum. Penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang OJK Nomor 12 Tahun 2017. Latar belakang penyusunan POJK Nomor 12 Tahun 2017 tentang penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan ada 3, yaitu 1. Belum adanya keseragaman atau harmonisasi, pengaturan, penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan. 2. POJK 12 tahun 2017 disusun untuk memenuhi rekomendasi The Financial Action Task Force, FATF. 3. Terkait penyusunan POJK 12 tahun 2017, adalah adanya perkembangan kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan. POJK 12 tahun 2017, mengakomodir adanya perkembangan kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Dengan berlakunya POJK Nomor 12 Tahun 2017, tentang penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan, maka, Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 12 Tahun 2010 yang berlaku untuk BPR maupun BPR SPPN, dan PBI Nomor 14 Tahun 2012 yang berlaku untuk Bank Umum, dan POJK Nomor 22 Tahun 2014 yang berlaku untuk pasar modal, serta POJK Nomor 39 yang berlaku untuk industri keuangan non-bank, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Selanjutnya berdasarkan POJK Nomor 12 Tahun 2017, disusun surat edaran OJK untuk masing-masing sektor jasa keuangan, yaitu, untuk sektor perbankan diatur di dalam SE Nomor 32 Tahun 2017. Untuk sektor industri keuangan non-bank diatur di dalam SE Nomor 37 Tahun 2017. Sementara untuk sektor pasar modal diatur di dalam SE Nomor 47 Tahun 2017. SE lainnya yang diterbitkan oleh OJK, adalah terkait dengan DTTOT, yaitu SE Nomor 38 Tahun 2017, yang mengatur mengenai pemblokiran serta-merta atas dana nasabah di sektor jasa keuangan, yang namanya tercantum dalam DTTOT. Materi POJK Nomor 12 Tahun 2017 tentang penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan, meliputi 1. Ketentuan umum atau definisi di mana di dalamnya mengatur mengenai definisi atau terminologi yang digunakan dalam POJK Nomor 12 Tahun 2017. 2. Pengawasan aktif direksi dan Dewan Komisaris. 3. Kebijakan dan prosedur. 4. Pengendalian intern. 5. Sistem informasi manajemen. 6. Sumber daya manusia dan pelatihan. 7. Pelaporan. 8. Sanksi. Di dalam POJK Nomor 12 Tahun 2017, ada 5 pilar penerapan program APU PPT, yang wajib dilaksanakan oleh penyedia jasa keuangan, yaitu meliputi, pengawasan aktif direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, sumber daya manusia dan pelatihan. Hal yang membedakan antara rezim APU PPT yang sekarang dengan rezim APU PPT sebelumnya adalah, bahwa dalam rezim APU PPT yang sekarang, berdasarkan rekomendasi FATF, maka penerapan program APU PPT, harus didasarkan pada pendekatan berbasis resiko. Jadi program APU PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen resiko PJK secara keseluruhan. Namun yang menjadi dasar penerapan APU PPT adalah Risk Assessment Khusus atau Risiko TPPU-TPPT, bukan resiko umum. Dalam penerapan Risk-Based Approach, atau pendekatan berbasis resiko, PJK wajib mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang, dan atau tindak pidana pendanaan terorisme.
Dalam penerapan RBA atau Risk-Based Approach, atau pendekatan berbasis resiko, maka PJK memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian resiko. Penilaian resiko ini meliputi, penilaian resiko terkait profil nasabah, lalu negara atau area geografis, produk jasa transaksi, serta jaringan distribusi atau distribusi channel. Penilaian resiko ini dilakukan dalam bentuk 1. Identifikasi 2. Penilaian 3. Pemahaman atas resiko TPPU maupun TTPT. Dalam penilaian resiko PJK wajib mendokumentasikan penilaian resiko, mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan, jadi bukan hanya nasabah, negara atau area geografis, produk atau jasa transaksi, jaringan distribusi, tapi juga PJK dapat menambahkan faktor risiko relevan lainnya, yang dipandang perlu, dalam hal yang mempengaruhi nilai risiko dari nasabah, terkait risiko APU dan PPT. Mengkinikan penilaian risiko secara berkala. Memiliki mekanisme yang memadai, terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. Ada 5 pilar yang diatur di dalam POJK nomor 12 tahun 2017, yaitu 1. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. 2. Kebijakan dan prosedur. 3. Pengendalian intern. 4. Sistem informasi manajemen. 5. Sumber daya manusia dan pelatihan. PJK wajib membentuk UKK, dan/atau menunjuk pejabat, sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pada kantor pusat dan kantor cabang. Ketentuan terkait UKK sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, yaitu 1. Terdiri dari minimal 1 orang pimpinan dan 1 orang pelaksana. 2. Tidak merangkap fungsi lain. 3. Pimpinan ditetapkan atau diangkat oleh direksi. 4. Berada di bawah koordinasi direksi secara langsung. 5. Bersifat independen dari fungsi lain. Sedangkan, ketentuan pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, adalah 1. Ditetapkan atau diangkat oleh direksi. 2. Hanya dapat merangkap fungsi manajemen risiko, dan/atau fungsi kepatuhan. Pilar penerapan program APU PPT yang kedua adalah, kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT, yang wajib dimiliki oleh PJK adalah sebagai berikut. 1. PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur identifikasi dan verifikasi nasabah. 2. PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur identifikasi dan verifikasi BO atau pemilik manfaat. 3. PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi. 4. PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko TPPU dan TPPT yang berkelanjutan. 5. PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur pemeliharaan data terkait transaksi yang akurat, tata usaha proses CDD, kebijakan dan prosedur. 6. PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur pengkinian dan pemantauan. 7. PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur pelaporan kepada PPATK. Inilah kebijakan dan prosedur yang wajib dimiliki oleh PJK terkait penerapan program APU dan PPT. Berkaitan dengan identifikasi dan verifikasi nasabah, maka PJK wajib mengelompokkan calon nasabah dan nasabah, berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Cakupan analisis tingkat risikonya, paling kurang meliputi 1. Identitas. 2. Lokasi usaha, bagi nasabah perusahaan. 3. Profil nasabah, apakah profil nasabah ini berisiko tinggi atau rendah? 4. Frekuensi transaksi. 5. Kegiatan usaha. 6. Struktur kepemilikan, bagi nasabah perusahaan. 7. Produk, jasa, dan jaringan distribusi yang digunakan oleh nasabah. 8. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah. Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal, wajib mengelompokkan calon nasabah atau nasabah, berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme, yang terdiri dari 3 klasifikasi risiko, yaitu 1. Risiko rendah. 2. Risiko menengah. 3. Risiko tinggi. Tingkat risiko nasabah tidak mempengaruhi data, informasi, dan dokumen pendukung sebagaimana diminta pada proses identifikasi,
akan tetapi mempengaruhi proses verifikasi dan pemantauan yang dilakukan terhadap nasabah, yaitu 1. Risiko rendah, verifikasinya dilakukan secara CDD sederhana dan pengkinian nasabah dilakukan minimal 3 tahun sekali. 2. Risiko menengah, verifikasinya dilakukan secara CDD dan pengkinian nasabah dilakukan minimal 2 tahun sekali. 3. Risiko tinggi, verifikasinya dilakukan secara EDD dan pengkinian nasabah dilakukan minimal 1 tahun sekali. Kriteria nasabah pasar modal, dengan masing-masing kategori resikonya, adalah sebagai berikut. Kriteria nasabah profil risiko rendah, yaitu diantaranya adalah merupakan penerima program ESOP, dan atau MSOP dari perusahaan publik, merupakan perusahaan publik, atau perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah, lembaga atau instansi pemerintah atau internasional, pihak yang melakukan pemesanan efek di pasar perdana paling banyak senilai 100 juta rupiah. Sedangkan nasabah yang masuk dalam profil risiko menengah, antara lain adalah, tidak termasuk dalam kriteria risiko rendah dan tinggi. Bagi nasabah manajer investasi, yaitu yang melakukan pembelian lebih dari 100 juta rupiah, dan memiliki efek reksadana pada akhir bulan lebih dari 100 juta rupiah, atau memiliki akumulasi transaksi pembelian dan penjualan dalam jangka waktu 1 bulan lebih dari 100 juta rupiah. Bagi nasabah perantara pedagang efek, adalah yang melakukan penyetoran dana lebih dari 10 juta rupiah dalam 1 hari, atau dengan total lebih dari 50 juta rupiah pada akhir bulan, atau memiliki akumulasi transaksi efek lebih dari 100 juta rupiah dalam jangka waktu 1 bulan. Dan, yang masuk profil risiko tinggi antara lain, adalah nasabah dan atau beneficial owner, termasuk dalam area berisiko tinggi. Perintah transaksi dilakukan oleh pemegang rekening efek tanpa adanya dasar hukum yang sah, dan atau nasabah yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil karakteristik dan kebiasaan pola transaksi. Di samping itu, selain pengelompokan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risikonya, PJK juga wajib mengklasifikasikan nasabah atau calon nasabah ke dalam 3 kelompok besar, yaitu 1. Orang perseorangan atau natural person. 2. Korporasi atau legal person. 3. Perikatan lainnya atau legal arrangement. Di Indonesia, bentuk hukum dari perikatan lainnya, contohnya adalah trust pada bank, lalu kemudian reksadana. Itu merupakan salah satu bentuk perikatan lainnya atau legal arrangement. Pada prinsipnya, verifikasi kebenaran identitas seorang nasabah melalui pertemuan langsung atau face-to-face, itu adalah wajib dilakukan oleh PJK pada awal melakukan hubungan usaha. Namun demikian, dalam POJK 12 tahun 2017, pertemuan langsung atau face-to-face, dapat dikecualikan atau digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK, atau sarana elektronik yang memang dibangun oleh PJK. Sarana elektronik milik PJK ini, tidak diartikan sebagai sarana elektronik yang sifatnya umum, misalnya PJK menggunakan sarana elektronik WhatsApp, Google, ataupun BBM, itu bukan sarana elektronik milik PJK. Verifikasi melalui face-to-face dapat dikecualikan apabila 1. Verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK dan atau milik calon nasabah. 2. Verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 faktor autentifikasi, yaitu what you have, maksudnya adalah dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah yaitu KTP. What you are, dalam hal ini adalah data biometrik, antara lain dalam bentuk retina mata, sidik jari milik calon nasabah. PJK dapat melakukan kerjasama dengan Dukcapil, Kependudukan dan Catatan Sipil, lalu PJK akan memperoleh card reader yang digunakan untuk membaca KTP elektronik, ditempelkan di KTP lalu akan keluar data-data dari nasabah, itu setelah divalidasi melalui sidik jari dari si pemegang KTP. CDD sederhana atau Simple Customer Due Diligence. PJK dapat menerapkan prosedur CDD sederhana terhadap calon nasabah, atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya TPPU-TPPT tergolong rendah. Untuk menentukan kriteria tingkat risiko rendah antara lain, 1. Tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji. 2. Calon nasabah berupa emiten atau perusahaan publik, yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerja. 3. Calon nasabah merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. 4. Calon nasabah merupakan lembaga negara, atau instansi pemerintah.
5. Tujuan pembukaan rekening, terkait dengan program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan/atau pengentasan kemiskinan. 6. Calon nasabah, yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang, dan/atau pendanaan terorisme, tergolong rendah, dan memenuhi kriteria calon nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana. PJK dapat menerapkan prosedur CDD sederhana tersendiri, sesuai dengan perilaku risiko atas calon nasabah. Dan, penerapan prosedur CDD sederhana tersendiri wajib diberitahukan kepada OJK, di mana di dalamnya disebutkan waktu dimulainya penerapan prosedur CDD sederhana tersebut. Yang tidak kalah pentingnya terkait dengan CDD sederhana adalah, bahwa prosedur CDD sederhana tidak berlaku, apabila terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang, dan/atau pendanaan terorisme, atau tingkat risikonya meningkat. Jadi, apabila nasabah awalnya dimasukkan ke dalam CDD sederhana, tapi kemudian terjadi perubahan profil, di mana perubahan profilnya tidak lagi termasuk dalam tingkat risiko rendah, maka tidak berlaku atau terhadap nasabah tersebut tidak dapat diterapkan CDD sederhana. Terkait CDD sederhana, PJK wajib membuat dan menyimpan daftar nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana. Customer Due Diligence atau uji tuntas nasabah. CDD dilakukan pada saat 1. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. 2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah, dan/atau mata uang asing, yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. 3. Terdapat transaksi transfer dana. 4. Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan, atau transaksi yang dilakukan oleh nasabah, yang tidak sesuai dengan profil atau karakter nasabah. 5. PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan. Khusus ketika PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan, maka wajib hukumnya, PJK untuk meminta tambahan informasi, atau data atau dokumen yang diperlukan untuk memastikan tujuan daripada CDD. Tujuan dari CDD adalah, untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik calon nasabah atau WIC, dan sesuai dengan penilaian risiko dari nasabah, atau calon nasabah atau WIC tersebut. Cakupan uji tuntas nasabah atau Customer Due Diligence, tidak hanya meliputi identifikasi tetapi juga meliputi verifikasi dan pemantauan, dalam hal ini, yaitu 1. Identifikasi meliputi data-data dari nasabah. 2. Verifikasi supporting dokumen atas identifikasi yang telah dilakukan. 3. Pemantauan merupakan proses berikutnya setelah identifikasi dan verifikasi dilakukan. CDD pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan, PJK dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, terhadap calon nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD pihak ketiga, maka PJK wajib 1. Memahami maksud dan tujuan hubungan usaha. 2. Mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah dan pemilik manfaat atau BO. Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, maka tanggung jawab CDD tetap berada pada PJK tersebut. Enhanced Due Diligence atau EDD atau uji tuntas lanjut. Penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal, wajib melakukan verifikasi yang lebih ketat atau uji tuntas lanjut, terhadap calon nasabah, dan pengendali calon nasabah, yang dianggap dan/atau diklasifikasikan, mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang, dan/atau risiko tinggi terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme. Tingkat risiko tersebut dapat dilihat dari 1. Latar belakang atau profil calon nasabah dan pengendali calon nasabah, yang termasuk orang yang populer secara politis atau PEP, atau nasabah yang berisiko tinggi. 2. Bidang usaha calon nasabah yang termasuk usaha yang berisiko tinggi. 3. Negara atau teritori asal calon nasabah, domisili calon nasabah, atau dilakukannya transaksi yang termasuk negara yang berisiko tinggi. 4. Pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris, sebagaimana tercantum dalam daftar yang dimuat dalam peraturan yang berlaku. Verifikasi yang lebih ketat atau uji tuntas lanjut terhadap calon nasabah dan pengendali calon nasabah, dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut. 1. Verifikasi terhadap informasi dan dokumen calon nasabah dan pengendali calon nasabah, tidak hanya berdasarkan informasi dan dokumen yang diberikan oleh calon nasabah tersebut, namun didasarkan pada kebenaran informasi dan dokumen, kebenaran sumber informasi dan dokumen, dan jenis informasi dan dokumen yang terkait.
2. Verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon nasabah dimaksud dengan pihak ketiga. Dalam POJK 12 tahun 2017, diatur juga mengenai larangan bagi PJK, yaitu larangan untuk membuka hubungan usaha dengan calon nasabah, atau memelihara rekening nasabah, apabila 1. Calon nasabah atau nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU PPT, misalnya, calon nasabah menolak untuk mengisi data terkait sumber dana atau data lainnya dalam rangka identifikasi, atau nasabah atau calon nasabah menolak untuk memberikan dokumen dalam rangka verifikasi. 2. PJK tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah atau nasabah. Hal lainnya adalah, PJK dilarang membuka atau memelihara rekening anonim, atau rekening yang menggunakan nama fiktif atau nama yang bukan sebenarnya, tidak sesuai dengan nama yang tercantum di dalam KTP. Penerima manfaat atau beneficial owner. Ultimate own account atau beneficial owner atau penerima manfaat adalah setiap orang yang 1. Berhak atas dan atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. 2. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana, dan, atau efek yang ditempatkan pada PJK. 3. Mengendalikan transaksi nasabah. 4. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi. 5. Mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya. 6. Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum, atau berdasarkan suatu perjanjian. Berkaitan dengan pemilik manfaat atau BO, hal yang harus diperhatikan oleh PJK adalah, pada saat PJK mau membuka hubungan usaha dengan calon nasabah, maka PJK wajib menanyakan kepada calon nasabah tersebut apakah hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan oleh calon nasabah, dan atas nama kepentingan nasabah, atau untuk dan atas nama kepentingan pemilik manfaat, orang lain yang merupakan pemilik manfaat atau BO. Apabila hubungan usaha atau pembukaan rekening itu dilakukan untuk kepentingan orang lain atau pemilik manfaat, maka yang harus dilakukan PJK adalah lakukan CDD terhadap BO tersebut. Apabila BO-nya merupakan nasabah berisiko tinggi atau PEP, maka lakukan EDD atau uji tuntas lanjut terhadap BO tersebut. PEP atau Politically Exposed Person. PEP adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function. Ada dua hal yang harus diperhatikan terkait PEP. 1. Bahwa PEP mencakup orang yang masih memiliki kewenangan, jadi tidak selamanya atau tidak seterusnya orang merupakan PEP. Namun demikian PJK berdasarkan penilaian resiko dapat menentukan orang yang sudah tidak memiliki kewenangan atau tidak menjabat itu sebagai PEP. Ketentuan yang berlaku bagi PEP adalah, jika PEP digolongkan termasuk sebagai nasabah berisiko tinggi, maka hal tersebut berlaku juga bagi anggota keluarga PEP, dan pihak yang terkait dengan PEP tersebut. 2. PEP mencakup level menengah ke atas. Namun demikian, PJK dapat menentukan orang yang levelnya menengah ke bawah sebagai PEP, apabila berdasarkan penilaian risiko, yang bersangkutan mempunyai potensi atau pengaruh, atau mempunyai risiko terkait TPPU dan TPPT. Ada 3 PEP, yaitu 1. PEP lokal atau domestik. 2. PEP asing. 3. Orang yang diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi penting, atau prominent function oleh organisasi internasional, seperti senior manager yang meliputi antara lain, direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. Pengkinian dan pemantauan nasabah. Pengkinian dan pemantauan nasabah penting dilakukan oleh PJK, mengingat adanya potensi perubahan risiko dari nasabah itu sendiri. Pengkinian dilakukan meliputi 1. Data, informasi, dan atau dokumen pendukung nasabah. 2. Daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Kewajiban PJK dalam melakukan pengkinian adalah 1. Mendokumentasikan upaya pengkinian data. 2. Menyusun laporan rencana pengkinian data. 3. Menyusun laporan realisasi pengkinian data. Berkaitan dengan pengkinian data, dapat disampaikan bahwa rencana pengkinian data dapat dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK terhadap seluruh nasabahnya. Artinya berdasarkan penilaian risiko, PJK dapat menentukan nasabah mana yang termasuk risiko tinggi, risiko menengah dan risiko rendah. Apabila PJK telah menentukan, atau menggolongkan nasabah berdasarkan tingkat risikonya, berikutnya adalah 1.
Untuk nasabah berisiko tinggi dapat dilakukan pengkinian data minimal 1 tahun sekali. 2. Untuk nasabah berisiko menengah dapat dilakukan pengkinian data minimal 2 tahun sekali. 3. Untuk nasabah berisiko rendah dapat dilakukan pengkinian data minimal 3 tahun sekali. Sedangkan, berkaitan dengan pemantauan, maka pemantauan yang dilakukan oleh PJK, dilakukan terhadap 1. Informasi dan atau dokumen nasabah. 2. Pemantauan terhadap transaksi nasabah. 3. Hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah yang berasal dari negara berisiko tinggi. 4. PJK yang berkedudukan di negara berisiko tinggi. 5. Daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Pengendalian intern. Berkaitan dengan pengendalian intern, PJK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. Sistem pengendalian intern yang efektif ini tidak perlu mahal, yang penting sistem pengendalian intern ini mampu mendukung penerapan program APU dan PPT. Berkaitan dengan pengendalian intern yang efektif, maka PJK wajib 1. Memiliki kebijakan prosedur dan pemantauan internal yang memadai. 2. Harus ada batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT. 3. Melakukan pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT. Sistem Informasi Manajemen. PJK wajib memiliki sistem informasi manajemen terkait penerapan program APU dan PPT. Sistem informasi manajemen tersebut tidak perlu mahal, yang penting mampu mendukung penerapan program APU dan PPT. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan sistem informasi manajemen yang wajib dimiliki oleh PJK adalah 1. Mampu atau dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah. 2. Memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu. 3. Memiliki dan memelihara profil WIC. 4. Kebijakan dan prosedur, wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi, yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku TPPU dan TPPT. Sumber daya manusia dan pelatihan. Berkaitan dengan sumber daya manusia dan pelatihan, maka PJK wajib memiliki 1. Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru. 2. Pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan. Ketentuan atau prosedur penyaringan, dalam rangka penerimaan karyawan baru, dan pengenalan serta pemantauan terhadap profil dan karyawan, diperlukan untuk mencegah terjadinya, atau digunakannya PJK sebagai media, atau tujuan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme, yang melibatkan pihak internal PJK. Berkaitan dengan pelatihan berkesinambungan, maka pelatihan mencakup 1. Penerapan peraturan terkait dengan program APU dan PPT. 2. Teknik, metode dan tipologi TPPU dan TPPT. 3. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Pelaporan. Pada prinsipnya pelaporan dibagi menjadi 2, yaitu, pelaporan ke OJK dan pelaporan ke PPATK. Beberapa laporan yang wajib disampaikan oleh PJK ke OJK, adalah 1. Action Plan. Action Plan adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh PJK dalam kurun waktu tertentu, untuk memastikan pemenuhan ketentuan terkait penerapan program APU PPT, khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam POJK nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan. 2. Laporan penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT. 3. Laporan rencana pengkinian data yang wajib disampaikan pada akhir bulan Desember. 4. Laporan realisasi pengkinian data. Sedangkan, kewajiban pelaporan PJK kepada PPATK, ada 3 laporan yang wajib disampaikan oleh PJK kepada PPATK, yaitu 1. Laporan transaksi keuangan mencurigakan. 2. Laporan transaksi keuangan tunai. 3. Laporan lain sebagaimana diatur di dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan, yang mengatur pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Laporan lain di sini adalah, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, dengan nilai berapapun wajib dilaporkan kepada PPATK. Sanksi. Pada prinsipnya, POJK nomor 12 tahun 2017 mengatur sanksi dalam 2 kategori, yaitu sanksi atas pelanggaran keterlambatan pelaporan, dan sanksi atas pelanggaran selain keterlambatan pelaporan.
Untuk sanksi atas pelanggaran keterlambatan pelaporan, maka sanksinya adalah sanksi administratif berupa denda, di mana pengaturannya adalah sebagai berikut. 1. Denda dikenakan sebesar Rp100.000 per hari keterlambatan perlaporan, dan paling banyak sebesar Rp10 juta bagi PJK berupa bank umum, perusahaan efek, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, perusahaan pegadaian dan manajer investasi. 2. Sanksi administratif berupa denda terkait pelanggaran keterlambatan pelaporan, juga dikenakan kepada BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan modal Ventura, di mana sanksinya adalah Rp50.000 per hari keterlambatan perlaporan, dan paling banyak sebesar Rp5 juta. Sedangkan untuk sanksi atas pelanggaran selain keterlambatan pelaporan, sanksinya dapat berupa 1. Peringatan tertulis. 2. Denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang. 3. Penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan. 4. Pembatasan kegiatan usaha tertentu. 5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu. 6. Pemberhentian pengurus PJK, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara, sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi, mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan otoritas jasa keuangan. 7. Pencantuman anggota direksi dan anggota komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.